Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, penyimak setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan serta mendengarkan nasihat dari Ustadz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah membersamai kami di studio Fatwa TV Jember guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan marhaban bik. Hayyakallah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Ini sudah mulai sibuk KBM, Ustaz ya? Betul. Masyaallah, minggu kedua, Ustaz ya? Betul. Ini mulai minggu kedua. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Insya Allah kita membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa, kita sapa terlebih dahulu beberapa radio yang tergabung di RTVC yang turut pula merilai program kita pada sore hari ini, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Sebagai pembuka, kepadanya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraneka ragam model, banyak amalan-amalan yang diajarkan, banyak hal-hal yang harus ditunaikan dan juga ditinggalkan. Kadangkala ada momentum kita merasa berat, tidak mampu untuk bisa mengerjakan semuanya. Kita sadar bahwa kita banyak keterbatasan waktu, tenaga, dan yang paling penting adalah keterbatasan spirit, keterbatasan azimah, keinginan. Bukan sekedar keterbatasan fisik, tetapi keterbatasan iradah. Kita kadang seakan tidak ada inisiatif untuk mengerjakan banyak amalan, bukan sekedar 1 atau 2. Apakah kondisi macam ini wajar? Apakah kondisi macam ini terlarang? Suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengeluhkan kondisi yang serupa. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathura alayya." Ya Rasulullah, ajaran Islam ini sudah terlalu banyak untuk bisa aku kerjakan. Alias beliau mengaku bahwa aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Dullani ala syai'in atasyabbatu bih. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu saja amalan yang aku bisa kerjakan terus-menerus. Aku bisa berpegang teguh dengannya secara kontinu.
tentu keluhan beliau ini tidak berkaitan dengan amalan wajib, bukan sholat 5 waktu, bukan puasa Ramadan, bukan zakat, bukan haji, yang itu merupakan rukun Islam dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tetapi yang beliau keluhkan adalah amalan-amalan sunnah. Ada beragam puasa sunnah, ada beragam sholat sunnah, ada beragam amal kebajikan sosial. Sedangkan beliau sadar ada keterbatasan. Baik waktu, tenaga, finansial, dan lain sebagainya. Maka beliau ketika berada dalam kondisi dilema semacam ini, beliau tidak kemudian putus asa. Atau kemudian beliau suka-suka. Tetapi yang beliau lakukan, datang kepada Nabi SAW bertanya. Untuk dipilihkan, diberi solusi, mengamalkan amalan yang sedikit saja sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya, namun walau sedikit amalan tersebut betul-betul maksimal pahala yang didapat. Ketika Nabi SAW melihat dan mengetahui lelaki tersebut betul-betul cerdik, jujur, namun dengan segala keterbatasan, beliau minta untuk masih tetap punya keinginan, optimisme, harapan untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Maka beliau bertanya, satu amalan yang dengannya beliau bisa continue, istiqamah, dan bahkan bisa mendulang pahala sebanyak mungkin. Dan jawaban Nabi SAW tidak kalah hebat. Nabi SAW betul-betul mengajarkan satu amalan yang ringan, tidak butuh modal finansial, mudah, tidak butuh waktu spesial, tidak butuh tenaga yang ekstra. Bahkan bisa dikerjakan dalam kondisi apa saja. Beliau bersabda, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Kalau engkau dalam kondisi seperti yang digambarkan, memiliki keterbatasan semuanya, berbagai keterbatasan ada pada dirimu, maka amalan yang paling mudah, namun pahalanya sangat besar adalah lisanmu senantiasa engkau basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias lisannya terus bergumam. Dengan apa? Bukan dengan keluh kesah, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, dalam setiap kondisi, setiap waktu. Karena ini amalan yang tidak butuh waktu spesial. Ketika kita sedang makan pun bisa. Di sela-sela kita makan, kita bisa astaghfirullah. Kita bisa menjaga subhanallah. Kita bisa menjaga Allahu Akbar. Di saat kita berbaring, dalam kondisi sudah betul-betul lelah, klimaks, kita pun masih bisa berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Di saat kita sedang bekerja, beraktivitas dengan konsentrasi penuh, tetap saja kita masih bisa berzikir. Sehingga ini menggambarkan kecerdasan sahabat tersebut dan optimisme bahwa dengan modal waktu yang sedikit, sisa-sisa energi yang masih dipunya, beliau ingin mendapatkan, diajari amalan yang maksimal, dan ternyata betul belum mendapatkan arahan tersebut. Karena itu, ikhwatul iman, tidak ada alasan bagi Anda, bagi kita semua, untuk merasa pesimis bahwa hari ini saya punya banyak pekerjaan, hari ini saya punya banyak aktivitas, punya banyak tanggung jawab, punya banyak misalnya pekerjaan yang menyita waktu, pikiran. Ya, justru ketika Anda sadar Anda dalam kondisi terjepit, dalam kondisi butuh dukungan, maka ketahuilah dukungan, bantuan yang paling indah adalah bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena spiritnya ta'araf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Teruslah engkau mengenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau sedang lapang. Niscaya Allah akan mengingatmu, mengenalmu, menolongmu di saat engkau dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah. Dan cara paling instan, paling mudah mengingat Allah adalah berzikir dengan lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu Akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Allah Ta'ala alam.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz Barakallahu atas fiik. nasihatnya. Semoga kami semua pemirsa Fatwa TV termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah Amin. di segala Amin. kondisi. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami Ummu Hani di Kaltim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Baik. Barakallahu fikum. Fiik, barak. Bagaimana hukum membuat SIM dan paspor dengan menembak? Gitu Ya. aja Ustadz. Baik, Ibu. Barakallahu fiik. Fiik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Hani yang ada di Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya, ketika kita mengurus administrasi apapun, idealnya kita menggunakan jalur formal, jalur yang resmi, sehingga apa yang kita dapat itu betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak harus terjatuh dalam perbuatan haram. Apalagi layanan-layanan hari ini itu insya Allah sudah jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu. Pungli dan lain sebagainya itu sudah boleh dikata minim ya. Baik layanan yang bersifat kolosal semacam itu, SIM, kemudian paspor, KTP dan sejenisnya, insya Allah pemerintah kita memberikan layanan yang sangat mudah. Karena itu saya sarankan datang sendiri. Ketika saya membuat paspor, saya pun datang sendiri. Walaupun ada teman yang membantu mengisikan formulir yang harus diisi, tetapi mendapatkan layanan yang begitu mudah. Memang dibutuhkan kesabaran, kita harus antri, ikut nomor antri. Kalau kita tidak ingin antri yang panjang, kita datang pagi hari, lebih dini datangnya. Dan insya Allah semuanya mudah. Namun kalau dalam kondisi betul-betul di daerah, ya atau di sebagian daerah, kadang praktek-praktek pungli liar itu bisa jadi masih terjadi. Kalau memang Anda dipersulit, maka dalam kondisi ini Anda bisa menggunakan biro jasa, dibantu. Ya, tetap Anda mengurus, tapi ada orang-orang yang membantu menertibkan berkas Anda, menyempurnakan berkas Anda, dan kemudian menjadikan Anda bisa lebih lancar ya dalam mendapat layanan. Menggunakan biro jasa semacam ini itu boleh, itu bukan swap, itu adalah jasa ya. Allah taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ummu Hani di Kalimantan Timur. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengingatkan kembali bahwasanya kami membuka kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, kami izin membacakan dari Ibu Tri Setyowati di Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bismillah, Ustadz izin bertanya bagaimana hukumnya berjualan token listrik, pulsa, dan lain-lain. Ana sebagai mitra kadang mendapatkan potongan harga dari salah satu platform e-commerce, sedangkan Ana mendapatkan biaya jasa tersendiri. Contohnya pelanggan beli listrik sebesar 50.000, tertulis tagihan 50.000 60 sen, 60 perak. Potongan harga 105 perak. Biaya jasa 2.000, jumlah yang harus dibayar di platform 50.045 perak. Ana terimanya 52.000 saja. Pertanyaan Ana, apakah itu halal Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini boleh ya. Selama Anda tidak mengatakan ini tidak ada potongan, tidak diskon. Ya. Anda jujur saja bahwa untuk token atau pulsa atau yang sejenis
senilai 50.000 itu saya jual seharga Rp52.000. Karena token listrik atau pulsa itu jual beli hak guna jaringan. Sehingga boleh Anda memarkup harga karena Anda tidak jual beli uang ya. Tidak jual beli uang, dan Anda ketika memang mendapatkan dengan harga yang murah, potongan, diskon, promo, kemudian Anda tetap jual dengan tanpa promo, maka itu tidak masalah. Selama Anda tidak bohong dengan mengatakan ini tidak ada promo, tidak ada paket, tidak ada diskon ya. Pokoknya Anda ketika ditanya customer berapa token harga Rp50.000, Anda sampaikan harganya 52 atau 53 atau berapapun yang Anda suka, dan itu insya Allah halal. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga menjawab Ibu Tri Setyawati di Bekasi, Jawa Barat. Baik, telah tersambung bersama kami hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz, Ya. mengenai saya memiliki saudara. Lalu saudara saya tersebut katakanlah sebelumnya kehidupannya mungkin agak kurang baik, tapi buat di agamanya minta ganti dalam suami, mungkin seperti itu. Ya. Nah, lalu saya alhamdulillah suka memberikan semampu saya untuk Ya. kemudian. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada sebagian dari keluarga saya. Ya. Qadarullah terputus. Ya. Kami ingatkan kepada Bapak hamba Allah untuk bisa menelpon kembali. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di website dari Bapak Agus Unarso di Karawang, Ustaz, Jawa Barat. Pertanyaannya Ustaz, apakah bisa wakaf atas nama keluarga? Baik. Barakallahu fiik. Wa atabakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Wakaf atau sedekah itu boleh ya dilakukan untuk atas nama kita sendiri, ataupun kita bersedekah dan berwakaf atas nama orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Suatu hari ada datang seorang lelaki pada Nabi SAW dan bertanya perihal ibunya. Inna ummi infalatat nafsuha walau takallamat la tasaddaqat, katanya. Sejatinya ibuku ini mati mendadak, meninggal mendadak, tanpa sempat berwasiat ataupun yang lainnya. Andai ibuku itu sempat berwasiat, niscaya yang akan beliau wasiatkan pasti beliau ingin bersedekah. Namun qadar Allah meninggal dalam kondisi belum sempat berbicara sedikit pun. Afayan fa'uha enta sadaqtu anha, apakah kalau aku bersedekah atas nama ibuku, apakah itu berguna? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, berguna. Silahkan engkau bersedekah atas nama ibumu, dan wakaf itu adalah salah satu model dari sedekah. Sehingga insya Allah para ulama menfatwakan berdasarkan riwayat di atas ataupun yang lainnya menyatakan bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh dan sah, dan bila Anda ikhlas lillahi azza wajalla, insya Allah diterima dan pahalanya sampai kepada orang yang Anda bersedekah atas namanya, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Allah taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan antara wakaf dan sedekah itu, Ustaz? Ya, kalau sedekah kadangkala itu lebih umum. Wakaf itu lebih spesial, walaupun wakaf itu sendiri bagian dari sedekah. Makanya Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam, kalau manusia itu mati, seluruh pahalanya terputus kecuali satu, sedekah jariyah. Dan itulah namanya wakaf. Hanya saja wakaf itu kepemilikannya tidak diberikan kepada orang yang menerima. Mereka hanya mendapatkan kemanfaatannya. Sedangkan kepemilikan fisik benda tersebut itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami hamba Allah di Pemalang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
Ya. Baik, qadarullah terputus Ustaz. Baik. Baik Ustaz, bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami. Nomor WhatsApp kami di 0821 706087 dan telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Ya, telah tersambung bersama kami Ibu Lilis di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari saudara Ana lewat WA, Ya. Ustadz ya. Jadi adik Ana itu di istri kedua lah Ustadz ya, begitu kan? Gitu. Nah, dia sering curhat ke saya, terus jadi saya juga untuk memberikan jawabannya itu takut salah ya. Jadi sudah mungkin 30 tahun seperti itu berjalan. Nah, tetapi alhamdulillah adik saya itu udah 10 tahun yang lalu itu, mungkin 5 tahun yang lalu itu udah mengenal sunnah, jadi lebih ke menata hati begitu Ustadz ya, katanya begitu. Nah, jadi tetapi selang berjalan ini selalu masih ada seperti apa katanya gitu, seperti apa bentrok lah dengan istri pertama begitu ya. Nah, terus dia udah berusaha baik, udah, tapi dari sana itu terkadang perkataannya itu yang sangat menyakitkan gitu di belakang itu Ustadz ya. Kepada suaminya juga, melihat WA-nya juga ngata-ngatain adik saya seperti ya kebun binatang lah segala macam gitu. Padahal katanya kita tuh sudah ke sana, katanya gitu udah baik-baik gini-gini. Nah, jadi berkali-kali begitu akhirnya adik saya memutuskan untuk lebih baik daripada hati saya kotor, katanya lebih baik saya mungkin berusaha tidak mengenal, tetapi berusaha untuk tidak sakit hati. Nah, itu yang ditanyakan adik saya, langkahnya apakah benar tidak sesuai syariat, dia tidak mau mengenal daripada saya mengenal terus begitu sakit hati saya gitu kan. Jadi saya lebih baik. Nah, itu bagaimana Ustadz ya? Baik. Menurut syariat Ustadz. Sudah Mohon cukup, petunjuknya Ustadz. Baik, Ibu. Nah, sudah. Baik, Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum, Barakallahu fiik wa atakumullah kepada Ibu Lilis di Tangerang, yang semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Saya ingin memberikan satu ilustrasi bahwa bagi orang yang suka makan durian, ya pasti harus siap dengan dinamikanya atau faktanya bahwa durian itu penuh dengan duri. Bagi orang yang suka dengan matahari terbit, matahari terbenam, ya kalau matahari terbit, ya dia harus siap kadang silau di pandangan matanya, kadang kalau udah matahari meninggi menjadi terik. Kalau suka dengan matahari terbenam, ya dia harus siap dengan konsekuensinya bahwa setelah matahari terbenam, ya dunia menjadi gelap. Kalau kita suka dengan misalnya cabai, menikmati gorengan dengan cabai gitu kan, ya harus siap dengan resikonya. Kadang pedas, salah-salah kalau lagi tidak kondisi fit, ya kadang diare atau mual-mual minimal perutnya. Itu adalah dinamika kehidupan. Kita harus jujur dan realistis. Alih-alih punya madu, tidak punya madu saja, kadang cemburu itu liar ya, kadang cemburu itu liar. Istri tetangga kadang dimarahin, anak tetangga kadang diomelin, orang di luar pun kadang dijutekin misalnya gitu. Kenapa? Karena faktor cemburu. Jadi dinamika kehidupan poligami akan seperti itu dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu terjadi kecemburuan yang kadang menjadikan sesama madu itu saling maki, ya, kadang saling ejek. Bahasa sederhananya dijutekin lah gitu di bahasa kita. Dan itu biasa. Tidak perlu sakit hati karena memang itulah rasanya cabai, ada rasa pedasnya. Atau itulah durian. Kalau mau menikmati durian, ya manisnya durian, ya harus siap dengan durinya yang tajam. Enaknya makan gorengan dengan cabai, ya harus siap dengan pedas yang menjadikan bibir kita merah, kadang telinga pun ikut merah. Itu adalah dinamikanya poligami. Sehingga tidak perlu
masukkan ke dalam hati. Karena di versi yang sebelah sana, di versi istri pertama, beliau akan berkata bahwa Anda sudah menyakiti hati saya, merebut istri saya, suami saya, menjadikan suami saya mendua, betapa sakitnya sebagai seorang wanita diduakan, dan seterusnya. Banyak pembenaran dari sikapnya. Sehingga hal seperti ini kita harus siap ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru 'ala adahum." Orang yang siap berinteraksi dengan orang lain. Keputusan kita menerima di madu, itu berarti kita masuk dalam satu komunitas, satu masyarakat, tatanan masyarakat, yaitu keluarga. Kita menjadi bagian dari keluarga rumah tangga tersebut. Maka ya kita harus siap dengan segala risikonya. Yang tabah, yang sabar menghadapi dinamika rumah tangga madu dalam rumah tangga poligami, itu lebih baik ya dibanding yang tidak sabar tentunya. Maka besarkan hati saudara ibu dan teruslah berbuat baik. Karena kuncinya yang menjadikan kita bisa bertahan adalah apa yang kita cari. Kalau kita cari pujian manusia, kalau kita cari apresiasi, kita akan selalu kecewa. Tapi kalau yang kita cari adalah ridha Allah SWT, maka kita tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Jadi kalau kita mengharap bahwa kita akan diterima dengan lapang dada, dengan dua tangan terbuka oleh madu kita, maka itu satu hal yang impossible bisa didapat. Maka akan lebih baik kita realistis dan terus kita berbuat baik. Karena pahala kebaikan kita tidak akan luntur hanya gara-gara dijuteki, justru malah dikata-katai oleh yang pihak sana. Kalau kita cari ridha Allah SWT, ya selesailah. Tidak perlu kita masukkan dalam hati itu. Selama apa kata-kata itu yang mereka katakan atau beliau katakan itu tidak ada pada diri kita. Mau dibilang kebun binatang atau apa, itu sejatinya adalah hadiah pahala untuk kita. Kita lihat dari sisi yang positif. Itu tidak menjadikan kita betul-betul menjadi binatang ya. Tapi justru kata-kata tersebut, makin tersebut akan menjadikan derajat kita semakin tinggi kalau kita bersabar, kalau kita memaafkan, kalau kita memilih tabah dan tidak kemudian membalas ya. Tapi ketika kita membalas, maka kedudukan kita akan sama dengannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Lilis di Tangerang. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami. Nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Beni Putra di Pekanbaru Riau. Bismillah Ustadz, izin bertanya tentang investasi. Ada salah satu koperasi memberi kesempatan untuk investasi Ustadz. Ya. Usahanya kira-kira demikian, koperasi tersebut diberi kesempatan untuk memasak bahan bakar untuk beberapa perusahaan yang ada di Riau. Insya Allah saya mau berinvestasi di koperasi tersebut. Hasil jual tersebut, misal keuntungan 5 juta, pihak koperasi 3 juta, saya 2 juta. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini boleh dikata baru menggambarkan separuh dari apa yang terjadi. Seharusnya ketika kita bertanya tentang satu praktek investasi, kerjasama, bisnis atau yang sejenis, saya harap para pemirsa tidak hanya menceritakan, mendeskripsikan tentang bagaimana mekanisme bagi hasil. Karena dalam dunia usaha apapun namanya, ada dua sisi yang berbeda. Ada ketika investasi, kerjasama itu berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya kerjasama itu tidak mulus seperti yang direncanakan atau dipresentasikan atau diharapkan. Sehingga justru rugi atau mungkin ada tindakan-tindakan prestasi dan lain sebagainya. Nah,
karena pertanyaannya tidak sempurna, saya ingin memberikan jawaban yang bersifat opsional. Kemungkinan pertama, bila dalam kerjasama investasi ini, investor siap menanggung kerugian bila terjadi, selama kerugian itu tidak disengaja, bukan karena keteledorannya, tapi karena faktor-faktor yang di luar kendali manusia. Maka bila investor siap menanggung kerugian sesuai dengan persentase modal yang dia setorkan, maka itu insya Allah investasi yang halal. Dengan syarat, mekanisme pembagian keuntungannya dengan persentase bukan nominal yang dipatok baku. Misalnya dengan pembagian bagi hasil 1/10, 1/20, atau mungkin 20%, 30%, atau yang lainnya. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kedua, bila investor dipastikan tidak akan menanggung kerugian. Kalau terjadi kegagalan, kerugian apapun alasannya, maka akan ditutup oleh koperasi. Maka bila kondisi semacam ini, maka ini adalah investasi yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga apa yang didapat itu adalah riba, karena realitasnya itu adalah sebatas utang piutang dan bukan investasi yang halal sesuai dengan tuntunan syariat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kami Ibu Hamba Allah di Bukit Tinggi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya ingin bertanya tentang hibah. Ya. Saya mempunyai beberapa harta, ada mobil, ada rumah. Ya. Saya ingin menghibah, sebelum meninggal saya ingin menghibahkan kepada 4 orang anak saya. Apakah rumah dan mobil itu boleh dihibahkan atas nama 4 orang anak? Baik. Ya. Baik. Sudah cukup Ibu? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hibah kepada anak itu boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan, apalagi bila kondisi anak-anak itu membutuhkan. Maka menghibahkan sebagian harta kita itu boleh ya. Namun tetap saja, walaupun dengan cara hibah, kita harus menegakkan keadilan. Suatu hari, Bashir radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi SAW, ingin menyampaikan ikrar hibah kepada salah satu putranya yang bernama Nu'man. Dan beliau sangat berharap agar hibah ini disaksikan oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW bertanya kepada Bashir, "Akullu waladika nahaltahu mithla hadha?" Wahai Bashir, apakah semua anakmu engkau beri hibah semacam ini? Kata Bashir, tidak. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Asyhid ala hadha ghairi." Kalau tidak semua engkau beri, maka jangan kau persaksikan kepadaku, carilah saksi selain aku. Fa inni la asyhadu ala jawr. Karena aku tidak sudi menjadi saksi dalam praktek kedzaliman, pilih kasih, tindakan yang tidak adil. Aku tidak mau menjadi saksi dalam praktek-praktek semacam itu. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Bashir, "Ala yuhibbu an yakunu laka fil birri sawa?" Wahai Bashir, bukankah engkau sangat berharap bila mereka nanti semua berbakti kepadamu secara sama merata, semua tanpa ada yang berbeda? Deal, kalau demikian, kalau engkau ingin semuanya berbakti kepadamu sama, maka tegakkanlah keadilan di antara mereka. Deal bainahum, tegakkan keadilan di antara mereka. Nah, kalau ibu telah bertekad untuk menghibahkan rumah, kendaraan kepada 4 putra atau 4 putra putri ibu, maka tegakkan keadilan, berikan mereka semua secara merata. Ya, menurut mazhab Syafi'i, hibah tidak sama dengan waris. Hibah tidak sama dengan waris. Sehingga orang tua ketika memberikan hibah kepada putra dan putrinya boleh memberikan hibah sama rata. Putra dan putri sama besarnya, sama banyaknya. Namun ketika nanti
harta itu dibiarkan sampai ibu meninggal dan menjadi harta waris, maka harus mengikuti hukum waris, bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dibanding apa yang didapat oleh anak yang perempuan. Ya. Namun saya ingin memberikan catatan bahwa membiarkan sebagian harta tetap menjadi milik kita itu adalah satu hal yang bijak. Jangan sampai orang tua sebelum meninggal dunia betul-betul sudah tidak punya harta. Akhirnya apa? Akhirnya anak nanti akan terbebani, atau sebagian anak akan terbebani. Karena mau tidak mau orang tua misalnya ikut salah satu anaknya, tinggal bersama salah satu anaknya. Sehingga kadang salah satu anaknya ini merasa terbebani, merasa memikul tanggung jawab yang lebih besar dibanding anak-anak yang lain. Akhirnya timbul kecemburuan sosial. Tapi selama orang tua itu masih punya harta, minimal rumah yang ditinggali, yang beliau huni, dan kemudian masih memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga kalaupun ikut tinggal di rumah anak, orang tua tidak menjadi beban bagi anak. Sehingga akhirnya nanti anak itu merasa diperlakukan sama, ya, tidak terbebani dengan kebutuhan membiayai pengobatan ataupun biaya hidup orang tua. Sehingga ketika nanti ibu meninggal, semoga meninggal dalam kondisi husnul khatimah, anak-anak ibu masih memiliki bagian dari harta yang tersisa, itu dibagi secara hukum waris. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Baik, telah tersambung bersama kami Bapak Zulkifli di Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan pertanyaannya. Afwan, Ustadz mau tanya mengenai zakat pertanian, Ustadz. Ya. Ana kalau tidak salah tangkap gitu pernah mendengar dari penjelasan Ustadz Tarmizi untuk ini zakat pertanian yang tidak disimpan hasilnya langsung dijual. Itu apakah tetap ada hasil perhitungan zakat pertanian, apa termasuk zakat mal dengan seperti apa, Ustaz? Baik, Bapak. Sama ini Ustadz, yang kalau di kampung Ana itu terkadang itu tak ada hujan, terkadang itu dialirkan pakai diesel, dipompa dari irigasi atau dari sumur gitu. Apakah zakatnya itu tetap 5% atau 10%? Besaran seperti apa? Baik. Ya, cukup Bapak. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Zulkifli di Banten, ya. Kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Siapapun yang memiliki ladang kering ataupun ladang basah dan menghasilkan tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji-bijian, ya. Biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya kedelai, jagung, beras, gandum dan yang sejenis. Maka ketika panen wajib dizakati, dan zakatnya adalah zakat pertanian. Zakatnya adalah zakat pertanian. Baik hasil pertaniannya itu kemudian dipetik dan kemudian disimpan untuk dikonsumsi secara bertahap atau dijual secara bertahap, atau ketika panen langsung dipanggilkan tengkulak, beli jagung saya, beli tebas ya semua padi yang ada di ladang saya, maka zakatnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian. Besaran zakatnya adalah 5% atau 10% sesuai dengan model pengairan. Kalau mayoritas pengairannya itu dengan irigasi, tak ada hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Tetapi ketika mayoritas pengairannya menggunakan diesel, disedotkan dari sungai, dari sumur, ya sekali lagi, bila mayoritas pengairannya menggunakan metode yang berbayar, mengeluarkan modal, ada dana, ada minimal dengan tenaga, kita airi dengan
dengan memikul air dari sungai, maka zakatnya adalah 5%. Adapun petani yang menjual hasil pertanian langsung kepada tengkulak ketika panen, itu tidak menjadikan zakatnya menjadi zakat perdagangan karena mereka bukan pedagang. Petani tersebut tetaplah petani, bukan pedagang. Karena kalau kita tanya para petani tersebut, pasti mereka tidak berniat sebagai pedagang. Ya, karena kami butuh uang, maka kami jual. Atau kami sudah tidak sabar untuk menunda dengan cara memetiknya, kemudian mengeringkannya, menggilingnya, dan kemudian baru menjualnya. Banyak petani yang sudah menanti hasil panen untuk segera bisa bayar utang, segera bisa untuk berbelanja, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak lagi mau bercapek-capek memanen hasil panennya, kemudian menjemurnya, kemudian baru menjualnya. Tetapi mereka ingin segera instan, sehingga tidak terbebani dengan pekerjaan memanen, merontokkannya, mengeringkannya, dan baru menjualnya. Ya, maka sekali lagi, pertanian baik langsung dipetik sendiri dan disimpan atau langsung dijual kepada tengkulak, itu zakatnya adalah zakat pertanian, bukan zakat perdagangan. Sehingga nisabnya adalah nisab pertanian, bukan nisab perdagangan. Dan kadar zakatnya pun adalah zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% sesuai dengan metode pengairannya. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Zulkifli di Banten. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah tersambung bersama kami Ibu Nana di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Ustadz, Afwan mau bertanya mengenai zakat mal. Baik. Zakat mal, bagaimana cara menghitungnya? Karena memang kadar emasnya beda-beda kan. Baik. Dan bagaimana kalau kita memberikan zakat mal kepada saudara yang masuk 8 asnaf itu? Baik. Apakah kita mengucapkannya ini zakat atau niat saja? Baik. Baik Ibu. Yang kedua, satu lagi Tad, untuk kita batasi untuk satu pertanyaan Ibu. Ya. Baik. Siap ya. Iya. Baik Ibu. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa atakumullah kepada Ibu Nana di Tasikmalaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan hidayah kepada Ibu Nana, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Zakat emas ya, perhiasan atau emas batangan atau emas dalam bentuk koin dinar, zakatnya itu menggunakan nisab emas murni 24 karat. Sehingga kalau emas yang kita miliki itu ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 21, ada yang 18. Maka yang 18, 22 atau 21 itu dikonversi. Kita tanyakan kepada orang yang ahli, misalnya para pedagang emas, biasanya mereka tahu. Kalau emas yang 21 karat itu kadar emasnya berapa persen? Kalau mereka bilang kadarnya 80%, maka kita ngitungnya berarti 80%-nya. Kalau nisabnya emas itu 85 gram, maka kalau emas kita itu 100 gram dari jenis emas 21 karat baru mencapai nisab. Kenapa? Karena kadar emasnya 80% atau 85%. Kalau ternyata kadar emasnya kurang dari itu, ya kita sesuaikan dengan konversi dengan emas yang 24%. Sesuai dengan persentasenya. Sehingga kalau kita punya beberapa jenis, ya kita pisah-pisah. Kita punya misalnya 100 gram emas dalam kadar yang 70%. Nah, karena itu misalnya 21 karat atau 18 karat. Maka berarti dari 100 gram kita yang terhitung baru punya 70 gram. Kita gabungkan dengan yang emas 24 karat. Ternyata yang 24 karat kita punya 20 gram. Maka berarti kita 70 ditambah 20 menjadi 90 gram. Maka kita sudah mencapai nisab. Keluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari 90 gram yang kita punya. Walaupun secara gramnya, hitungan bobotnya,
kita punya 100 dan 120, tapi karena yang 100 gram itu kadarnya hanya 70% atau 80%, maka berarti ngitungnya bukan dari 100 tambah 20, tetapi 70%, yaitu 70 gram ditambah 20. Maka hasilnya dikalikan 2,5%-nya. Ya, maka itulah zakat yang harus kita keluarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Nana di Tasikmalaya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua. Masih ada waktu untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami. Nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Dari hamba Allah di Sambas, Ustadz, Kalimantan Barat. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum perjalanan dinas yang sengaja dibuat fiktif, yang mana uang pencairan tersebut digunakan untuk saving atau pegangan keperluan kantor, karena terkadang ada hal-hal yang perlu dana cepat atau ada juga hal-hal yang tidak ada dalam pos-pos anggaran namun diperlukan dalam operasional kantor, sehingga agar uangnya ada untuk hal-hal yang tidak ada dianggarkan dalam pos anggaran, maka dibuatlah perjalanan fiktif sebagai syarat sah administratif saja. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Manipulasi, berdusta itu tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dusta yang disengaja untuk mendapatkan dana. Nah, apa yang Anda keluhkan berkaitan dengan kadangkala ada anggaran, ada kebutuhan yang cepat, butuh pendanaan dan mekanisme pengajuannya pun lambat, maka ini adalah bentuk dari carut-marutnya administrasi di instansi Anda ataupun di perusahaan Anda. Seharusnya unsur pimpinan itu bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terduga dan biasanya itu sudah diakomodir dalam penganggaran kegiatannya. Maka ketika sampai ada pengajuan kegiatan-kegiatan fiktif, perjalanan dinas fiktif, dan dana itu untuk kas kantor, maka itu berarti menggambarkan perencanaan pengajuan anggaran di instansi Anda itu atau lembaga Anda itu kurang baik. Dan tentu bisa difahami bahwa pola-pola kerja semacam ini adalah haram dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakumul kadzib." Waspadailah oleh kalian segala bentuk kedustaan, karena fa'inal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar. Segala bentuk dusta itu akan menjerumuskan Anda dalam perbuatan kefajiran, perbuatan keji, perbuatan jahat. Dan perbuatan keji itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Karena itu berbuatlah, usahakanlah semaksimal mungkin agar Anda tidak perlu membuat anggaran fiktif. Sehingga tanggung jawab instansi Anda atau pimpinan Anda hingga bawahan itu adalah merencanakan dan memprediksi kebutuhan-kebutuhan yang akan kemungkinan terjadi. Sehingga semua itu sudah terencana dan ada alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk mendanainya. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Sambas, Kalimantan Barat. Baik, telah tersambung bersama kami Bapak Nuruddin di Jombang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya Pak Ustadz, saya menyambung dari Bapak Zulkifli tadi. Ya. Untuk menjaga pertanian apabila digarap seseorang lain, kemudian biaya itu yang mengeluarkan orang tersebut, itu zakatnya bagaimana Pak Ustadz? Apa dikeluarkan dulu baru dibagi bagaimana? Baik.
Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Bapak Nuruddin di Jombang ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Barakallahu fiik. Bahwa kadangkala pertanian itu tidak selalu yang menggarap itu adalah yang punya tanah. Baik itu dengan cara sewa. Yang menggarapnya adalah penyewa. Atau kerjasama bagi hasil. Sehingga ada pihak yang memiliki lahannya, ada pihak yang menggarap, dan nanti hasilnya dibagi dua. Maka kata para ulama, bahwa zakat pertanian itu tidak dihubungkan dengan siapa yang punya. Siapa yang punya tanah, tapi siapa yang punya tanaman. Yang punya tanaman. Makanya dalam literasi ahli fikih dikatakan zakatul kharij minal ard. Zakat pada hasil pertanian, bukan zakat tanah. Ya. Maka siapapun yang punya tanahnya itu tidak penting. Tetapi ketika ada hasil panen, maka keluarkan terlebih dahulu zakatnya sebelum dibagi. Sebelum dibagi. Kalau hasil tanahnya itu misalnya 10 ton. Keluarkan zakatnya dulu, baru kemudian nanti dibagi berdua antara pemilik ladang, pemilik lahan dengan yang menggarap. Sehingga nanti kalau misalnya ada kesepakatan biaya operasional selama masa tanam, ada benih, ada pupuk, ada obat-obatan, tenaga, dan lain sebagainya, ya itu bagian dari kos operasional, sehingga sebelum dibagi tentu dikeluarkan dulu kos operasionalnya, baru sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atau ketika Anda sebagai penyewa, maka berarti hasil tanamnya atau hasil panennya akan dimiliki oleh yang menyewa. Dan yang menyewalah yang berkewajiban membayar zakat. Adapun yang punya tanah, dia mendapatkan uang sewa. Tidak berkewajiban zakat kecuali bila uang sewa tersebut tersimpan atau digabungkan dengan uang yang tersimpan dan telah mencapai nisab. Maka pendek kata, yang berkewajiban bayar zakat adalah yang memiliki hasil tanamnya, bukan yang memiliki ladangnya. Nah, kalau itu digarapkan dengan skema kerjasama, berarti kedua belah pihak ya harus sadar bahwa dari hasil panen yang mereka dapat, sebelum dibagi, ada kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian. Nah, kalau yang menggarapnya itu orang Nasrani misalnya, orang yang tidak berkewajiban membayar zakat, karena dia non-muslim, maka ya pihak yang muslim, pemilik ladang atau mungkin yang menggarapnya, pokoknya yang beragama Islam, berkewajiban mengeluarkan zakat dari bagian yang dia miliki. Kalau tadi contohnya hasil panennya 10 ton dibagi 2, penggarap dengan pemilik ladang, dan ternyata penggarapnya non-muslim, maka berarti yang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat dari bagiannya, yaitu yang 5 ton. Dikeluarkan 5%-nya atau 10% sesuai dengan metode pengairannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, ini masih ada waktu sekian menit. Kita menerima satu penelpon terakhir, Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, izin Ibu, tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kalau membeli padi dari petani, tapi padinya nanti menunggu sampai panen. Musim gitu. panen, ya. Terus itu membelinya tuh dari beberapa orang gitu. Ya. Beli padinya. Terus kalau misal dapat. Jadi membeli di saat masih belum tua, Ibu ya. Ya. Beli padinya itu belum tua ya, sebelum tua ya. Iya, masih masa tanam. Iya. Ya. Jadi misal itu dari beberapa orang belinya teh. Cuman kalau nanti kalau pas panen gitu dapat lebih dari nisab, itu mesti ngeluarin zakat atau tidak Ustaz? Baik, Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqakumullah kepada Ibu Is ya.
Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Iis, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Ini ada dua aspek yang perlu ditanggapi. Yang pertama, pembeli tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang berkewajiban bayar zakat adalah penanamnya yang memiliki tanaman. Siapa itu? Ya petaninya. Walaupun kemudian ternyata petani itu ketika musim panen tiba, ternyata padinya sudah dijual kepada tengkulak. Apalagi tadi digambarkan bahkan sebelum musim panen tiba sudah dijual kepada tengkulak yang dengan skema ijon. Nah, sekali lagi yang berkewajiban membayar zakat adalah yang bercocok tanam. Kedua, skema jual beli dengan skema ijon semacam ini sebelum menguning sudah dijual, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh membeli buah-buahan atau biji-bijian sebelum masa panen, sebelum menua, sebelum ada tanda-tanda menua. Kalau padi yang menguning, kalau mangga mungkin sudah mulai menguning, kalau anggur mungkin sudah mulai memerah, dan sejenisnya, sesuai tanda-tanda tua di setiap buah-buahan ataupun biji-bijian. Karena Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW antuba atimar hatta tu'kal. Nabi SAW melarang jual buah-buahan sampai buah-buahan itu siap dimakan alias sudah tua. Nabi SAW juga menyatakan Rasulullah tuba al-habu hatta ishtad. Nabi melarang menjual belikan biji-bijian sampai biji-bijian itu mengeras, sudah saatnya tua ya, sudah mengeras. Atau dalam lain hatta yabyad, sampai menguning kalau bahasa kita ya. Ini semuanya dalil-dalil yang tegas lugas melarang jual beli dengan skema ijon. Karena itu saya sarankan jangan membeli padi kecuali padi itu sudah mulai menguning walaupun belum siap panen, masih harus menunggu beberapa hari. Kenapa? Karena kalau padi itu sudah menguning biasanya sudah aman dari hama, aman dari serangga, sehingga tinggal nunggu beberapa hari sehingga ada kepastian bahwa pembeli akan bisa mendapatkan hasil panennya. Tapi ketika menjual dari sejak musim tanam, sejak masih belum keluar padinya, masih hijau, kalau sudah keluar, ini masih potensi gagal panen, masih ada tikus, ada wereng, ada hama lain yang menyebabkan gagal panennya. Sehingga kalau itu sampai terjadi, maka sangat potensi terjadi sengketa antara penjual dan pembeli yang menyebabkan penjual akan memakan harta pembeli, sedangkan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif ini. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada live interaktif dengan tema fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal, insya Allah pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa bahwa nanti malam ada live interaktif dengan tema konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah setiap pukul 8. Cek roll, coba cek waktu Indonesia Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nazar. Terima kasih.